Pah, kita pindahin aja kali ya Putri ke sekolah yang ada di luar negeri. Loh, kok kayak gitu, Mah? Iya, Pak. Aku dengar-dengar katanya Feli itu makin sering loh gangguin anak kita Putri. Keluarga itu, kenapa sih mereka senang banget gangguin keluarga kita? Dulu Yudi dan Clara menjarain kita. Sekarang anaknya gangguin anak kita. Nah itu dia, Pak. Aku takut banget loh karena anak kita sering digangguin, dia jadi makin depresi, terus bisa jadi trauma. Aku takut banget anak kita kayak gitu, Pak. Makanya yuk kita bawa dia ke luar negeri, ke sekolah yang mahal, di Amerika atau di Australia, Pak. Putri anak kita pasti nggak mau, Mah. Mama tahu sendiri kan, teman-temannya semua ada di SD negeri swasta. Pasti Putri nggak mau dipindahin ke luar negeri, nanti dia pisah sama teman-temannya. Ya juga ya, Pak. Atau gini aja, Pak. Kita bawa aja juga teman-temannya Putri sekolah di luar negeri. Jadi Putri nggak bakal sedih karena dia masih sekolah bareng-bareng sama temannya di luar negeri. Papa sih mau-mau aja ya, Mah. Tapi orang tua mereka pasti nggak mau kalau anaknya itu dibawa pergi ke luar negeri. Terus gimana ini, Pak? Oh ya, Pak, katanya bodyguard, neneknya Feli juga baru aja datang ke negara ini. Dan katanya dia itu sultan banget. Aku takut Feli jadi menjadi-jadi buat gangguin anak kita Putri. Gimana ini, Pak? Neneknya Feli? Iya, Pak. Katanya Feli itu masih punya nenek. Itu katanya siapa? Ibunya Yudi. Ini gawat, Mah. Aku pernah dengar katanya nenek Feli itu kabur ke luar negeri gara-gara dia jadi buronan di negara ini. Kok dia bisa masuk lagi ke negara ini? Hah, buronan? Kok bisa, Pak? Iya, Mah. Jadi dulu bapaknya Yudi itu adalah pejabat nomor 1 di negara ini. Tapi bapaknya Yudi menggelapkan dana negara ini sebesar 100 triliun. Makanya ibunya Yudi itu kabur terus ke luar negeri untuk menyembunyikan dana gelap itu. Tapi kenapa dia bisa masuk lagi ke negara ini? Tapi nggak ketangkap sama kepolisian. Kayaknya kita harus selidikin deh, Pak. Sebelum terjadi sesuatu sama anak kita Putri. Iya, Mah. Aku coba telepon Alex dulu. Alex? Siapa dia, Pak? Dia itu adalah detektif swasta di Amerika Serikat. Dia pasti bisa membantu kita mengungkap tentang nenek Feli. Ternyata nenek Feli itu menggunakan identitas palsu untuk masuk ke negara ini. Hah? Identitas palsu? Iya. Biar nggak ketangkap oleh kepolisian di negara kamu, dia itu menggunakan identitas palsu agar bisa beraktivitas seperti orang normal. Ini harus kita laporin, biar nenek Feli itu bisa ketangkap. Dengan bukti ini, emang kita bisa mengungkap kejahatan keluarga itu? Sepertinya bisa, tapi semoga aja penangkapannya berhasil. Kalau mereka punya kenalan di kepolisian, sepertinya mereka bisa bebas. Ya udah deh, kita coba aja. Kita laporkan mereka besok. Siap, Raja? Aku akan berangkat ke negaramu sekarang. Makasih, Alex. Aku tunggu kamu di sini. Gimana, Pak? Kita akan melaporkan kejahatan nenek Feli besok. Akhirnya keluarga mereka bisa dipenjara juga. Belum tentu. Kamu tahu sendiri kan kalau adiknya Clara itu adalah petinggi di kepolisian. Mereka pasti akan menggunakan cara kotor agar mereka bisa bebas. Sekarang kita harus perketat keamanan anak kita agar anak kita nggak diganggu lagi. Iya, Pak. Harusnya sebentar lagi dia datang sih. Mbak, emas 1 kilogramnya udah disiapin kan? Sudah, Nyonya. Sudah saya bungkus dengan box mahal. Bagus. Chef pribadinya juga udah masakin makanan dari 50 negara kan? Sudah juga kok, Nyonya. Sudah siap di ruang makan. Piringnya juga udah pakai piring emas kan? Sudah kok, Nyonya. Nyonya tenang saja ya. Saya takut nggak bisa ngasih yang terbaik untuk tamu saya. Maaf ya, agak rempong. Gak apa-apa kok, Nyonya. Sudah datang ya? Baik. Nyonya, tamunya sudah datang. Sudah disuruh masuk oleh satpam rumah. Akhirnya, Isabel, Tasya, akhirnya kita ketemu lagi. Ya ampun, aku udah kangen banget tahu sama kamu. Sama aku juga, Tasya. Ih, makin cantik aja loh kamu, Tasya. Masa sih? Aku soalnya habis perawatan tahu di Paris. Demi ketemu sama kamu aja, aku sampai ke Paris loh. Ih, kok nggak bilang-bilang sih kamu? Tahu kayak gitu kan kita bisa perawatan bareng di sana. Aku baru aja tadi habis perawatan di Amerika loh. Iya ya, kok aku lupa sih ngasih tahu kamu. Oh ya Isabel, aku punya sesuatu loh buat kamu. Nih.
Ya ampun, kok kamu repot-repot sih Tasya bawain aku sesuatu? Apaan ini? Donat berlapis emas dari Kanada. Kesukaan kamu kan? Ih, tahu aja deh kamu apa yang ku suka. Oh ya Tasya, aku juga udah nyiapin sesuatu loh buat kamu. Mbak, tolong dikasih ya. Siap Nyonya. Ini ya Bu. Ini apaan? Kok kamu repot-repot juga sih nyiapin aku? Boxnya gede banget loh. Buka dulu dong makanya. Iya ampun, emas 1 kilo. Ya ampun ini mahal banget kan Isabel. Murah kok itu, mahalan donat emasmu ini loh Tasya. Makasih ya Isabel. Oh ya, aku masih ada sesuatu juga loh buat kamu. Apaan lagi itu? Banyak banget loh kamu nyiapin aku sesuatu Tasya. Gak banyak kok. Nih buat kamu. Ampun, apaan ini Tasya? Sertifikat kepemilikan gedung di Korea. Oh, tinggi-tinggi sih, cuma 30 lantai aja. Itu udah tinggi banget loh. Makasih ya Tasya. Sama-sama Isabel. Iya, aku juga masih ada sesuatu loh buat kamu Tasya. Ih, kok kamu jadi nyiapin banyak hal sih? Nggak enak loh aku. Kamu juga nyiapin banyak hal kok. Tunggu ya, bodyguard. Ya Nyonya, tolong kasih sekarang ya. Baik Nyonya. Ini Bu. Ih, ini apaan? Kunci mobil Ferrari. Aku beliin mobil buat kamu. Warnanya kesukaan kamu, warna coklat. Kamu Isabel, kamu tahu aja sih apa yang aku suka. Makasih ya Isabel. Sama-sama Tasya, jarang-jarang kan kamu main kesini. Jadi aku siapin yang spesial buat kamu. Oh ya, aku masih ada sesuatu loh buat kamu. Ih, apa lagi tuh? Aku juga masih ada loh nyiapin sesuatu buat kamu. Astaga, mau sampai kapan kayak gini terus? Sampai kiamat juga nggak bakal selesai nih ngasih hadiah. Sultan sama Sultan kalau ngasih hadiah nggak kaleng-kaleng ya. Bu, beli sayur sama daging 1 kilo ya Bu. Ini uangnya Bu. Kok pakai duit beneran sih Put? Kita kan cuma lagi main dagang-dagangan doang. Ya kan nggak apa-apa Sar, biar ceritanya asli gitu. Ya, tapi mana ada yang jualan sayur sama daging bayarnya segini Put. Palingan cuma 50.000 aja cukup kok. Ih, Bu ini jualannya cerewet banget sih. Mau dibeli atau enggak sih dagangannya Bu? Iya deh. Ini banget ya main dagang-dagangan sama Sultan. Halo Nak. Halo Sari. Halo Om. Halo Pak. Ini lagi pada ngapain nih? Ini Pak, aku sama Sari lagi main dagang-dagangan. Main dagang-dagangan. Wah, seru juga ya. Gak seru Om. Masa Putri beli sayur sama daging bayarnya pakai duit segepok kayak gini? Padahal 50.000 aja cukup kan Om. Jadi nggak kayak asli deh main dagang-dagangannya. Ya udah, kalian tunggu sebentar ya. Apa mau ngapain Pak? Udah, kamu tunggu sebentar aja ya nak. Halo bodyguard, tolong kamu lakuin segera. Kamu ngapain itu Put? Aku juga nggak tahu Sar. Aku rada sedikit curiga ya. Ya, makasih bodyguard. Yuk ikut Papa sekarang. Mana Pak? Kita lo lagi main dagang-dagangan Pak. Udah, kalian ikut Papa aja ya. Sari, ikut Om sekarang juga ya. Kita mau diajak kemana Put? Aku juga nggak tahu Sar. Udah, kita ikutin aja yuk papaku. Kita kok diajak ke minimarket Put? Aku nggak tahu Sar. Tapi kok minimarketnya sepi banget ya? Selamat datang di minimarket Sari. Minimarket Sari? Ini maksudnya apa Om? Tadi kalian main dagang-dagangan kan? Dan katanya kurang asli kan mainnya. Makanya Om beliin minimarket yang asli. Biar kalian bisa main dagang-dagangan kayak asli. Papa beliin kita minimarket cuma buat kita main dagang-dagangan doang? Iya, emang kenapa nak? Oh ya, nama minimarketnya minimarket Sari. Karena Sari yang jualan kan? Put, ini papamu lagi bercanda kan? Aku juga lagi shock banget ini Sar. Permisi, mau belanja? Itu ada yang mau belanja tuh. Pak, ini kita beneran harus jualan? Iyalah nak, katanya pengen main dagang-dagangan asli. Ya ini papa udah kasih asli. Sari, itu cepat jaga kasir ya. Permisi. Itu udah dipanggil itu, cepetan jaga ya. Aduh, iya Om. Sar,
Pak, kita tuh masih SD, kok udah disuruh jualan beneran sih? Iya, satu kali satu kali dua Kalian lanjut saja ributnya ya. Bapak aja yang keluar dari kelas ini. Pak, gurunya marah. Terus gimana ini? Siapa itu tadi yang teriaknya keras banget tuh? Tenang teman-teman, biar aku aja yang ngomong sama gurunya. Bestai, yuk ikut lihat yuk. Ayo Bestai. Semua kok pada pergi. Udahlah, aku tidur aja di kelas. Permisi Pak. Itu Budi. Aduh, gimana ini ya? Ngapain kamu kesini? Pak, maafkan kelas kami ya Pak. Kami janji nggak bakal ribut lagi di jam pelajaran Bapak. Gak apa-apa, lanjut aja ributnya lagi. Bapak lebih seneng di ruang guru kok. Tapi Pak, kami masih ingin diajar sama Bapak, Pak. Maafin kelas kami ya Pak. Saya sudah sangat kecewa sekali dengan kelas kalian. Selama 126 tahun saya mengajar di sini, tidak pernah saya menemukan kelas yang ributnya melebihi pasar seperti kelas kalian. Saya sudah sangat kecewa sekali dan saya merasa tidak dihargai mengajar di situ. Sudahlah, kalian belajar saja sendiri-sendiri. Bapak tidak mau mengajar lagi di situ.